Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, perkenalkan saya Firla Marani dengan MPM Al1A025067 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Berdirinya saya di sini akan berpidato sebagai kepala sekolah tentang tema lingkungan sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Bapak Nurmanza MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, Bapak, Ibu guru, dan staf tata usaha yang senantiasa berusaha untuk berkontribusi terbaik untuk sekolah kita ini, dan serta anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Ibu sayangi, pada kesempatan ini Ibu sebagai kepala sekolah ingin mengajak kita semua merenungkan sesuatu yang sering kali kita terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar, yaitu tentang kebersihan lingkungan sekolah. Baiklah anak-anak semua, sebelum Ibu mulai, izinkan Ibu berpantun terlebih dahulu. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan cemara. Lingkungan bersih dambaan semua insan, itulah yang akan kita bahas bersama. Anak-anakku sekalian, coba kalian bayangkan sejenak. Sekolah kita ini ibarat sebuah taman ilmu pengetahuan. Di taman itu terdapat banyak benih-benih harapan yang sedang tumbuh. Benih-benih itu adalah kalian semua, para siswa yang sedang belajar, bertanya, mencoba, bahkan kadang gagal sebelum akhirnya berhasil. Namun anak-anakku, seindah apapun semua taman, ia tidak akan pernah benar-benar memancarkan keindahannya jika dipenuhi dengan sampah yang berserakan, daun-daun yang dibiarkan menumpuk, dan tanah yang tidak dirawat. Taman yang kotor akan membuat orang enggan singgah, apalagi tumbuh dengan baik di dalamnya. Begitu pula dengan sekolah kita ini, anak-anak. Ilmu yang kita pelajari memang berasal dari buku, dari guru, dan dari pengalaman. Tetapi suasana tempat kita belajar juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap semangat dan kenyamanan kita. Lingkungan yang bersih itu seperti udara segar bagi pikiran. Ketika kelas rapi, halaman tertata, dan tidak ada sampah yang berserakan, maka hati terasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan belajar pun terasa lebih menyenangkan. Sebaliknya, lingkungan yang kotor seringkali membuat kita tidak nyaman. Tanpa kita sadari, ia seperti kabut tipis yang menutupi semangat belajar kita. Jadi anak-anakku semuanya, kebersihan bukan hanya tentang menyapu halaman atau membuang sampah pada tempatnya. Lebih dari itu anak-anakku, kebersihan adalah cerminan dari karakter seseorang. Orang yang terbiasa menjaga kebersihan biasanya juga terbiasa menjaga tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sekitarnya. Dalam ajaran Islam, kebersihan bahkan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, ketika kita menjaga kebersihan lingkungan, sesungguhnya kita sedang menjalankan nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Memungut sampah yang kita lihat di halaman sekolah tampak seperti hal kecil, namun di mata Allah, perbuatan kecil yang dilakukan dengan niat baik bisa bernilai yang besar. Jadi anak-anakku, Ibu sering memperhatikan sesuatu yang menarik. Kadang-kadang orang ingin melakukan perubahan besar, tetapi lupa memulai dari hal sederhana. Padahal perubahan besar selalu tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekolah yang bersih bukan hanya karena ada petugas kebersihan. Sekolah yang bersih lahir dari kesadaran kita bersama.
dari langkah-langkah yang kecil yang dilakukan oleh banyak orang. Bayangkan jika setiap siswa memiliki kesadaran yang sama. Ketika kita melihat sampah, ia tidak menunggu orang lain untuk memungutnya. Ketika melihat kelas berangkatan, ia tergerak untuk merapikannya. Ketika melihat taman sekolah mulai kering, ia teringat untuk menyiraminya. Jika kebiasaan-kebiasaan kecil itu tumbuh di dalam diri kita, maka sekolah ini bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi tempat tumbuhnya karakter yang baik. Anak-anakku yang ibu banggakan, kalian adalah generasi masa depan. Kelak kalian ini yang akan berada di berbagai tempat, ada yang menjadi guru, pemimpin ilmuwan, dokter, dan profesi lainnya. Namun ingatlah satu hal, kebiasaan baik yang kalian bangun sejak sekolah, ikut kalian bawa sepanjang hidup. Orang yang terbiasa menjaga lingkungan kecilnya akan lebih mudah menjaga lingkungan yang lebih besar. Orang yang peduli pada kebersihan sekolahnya, hari ini kelak akan lebih peduli terhadap kebersihan kotanya, bahkan negaranya. Oleh karena itu, ibu berharap mulai hari ini, mulai detik ini, kita semua memiliki kesadaran yang sama bahwa menjaga kebersihan sekolah bukanlah tugas seseorang, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari jadikan sekolah ini sebagai tempat yang tidak hanya penuh dengan ilmu, tetapi juga penuh dengan kenyamanan, kerapian, dan keberkahan. Karena sesungguhnya anak-anakku, lingkungan yang bersih adalah seperti halaman yang lapang bagi tumbuhnya ilmu dan akhlak di tempat yang bersih. Hati kita lebih mudah bersyukur, pikiran lebih mudah belajar, dan ilmu pun lebih mudah menjadi berkah. Akhir kata, ibu berharap semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas dalam pikir, tetapi juga bijaksana dalam menjaga lingkungan tempat kita menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum ibu tutup, ibu ingin berpantun lagi. Matahari senja mulai tenggelam, langit juga tampak mempesona. Sampai di sini kata yang saya sampaikan, semoga kita semua menjaga lingkungan bersama. Baiklah ibu akhiri, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu memohon ampun. Ibu akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.